kita akan belajar tentang keadaan alam dan sosial negara tetangga. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran bermain peta, yakni model yang dilakukan peserta didik secara fungsional. Model ini adalah model menafsirkan peta dan global. Manfaat dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memperoleh gambaran mengenai bentuk, besar, batas-batas suatu daerah. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang umum dipakai. Dengan metode ceramah dapat menyampaikan pengetahuan faktual yang banyak dan generalisasi. Namun kesemuanya ini tidak berarti banyak jika tidak ada gambaran konkret dalam bentuk contoh dan peragaan, model, tiruan, gambar, dan lain-lain. Media dan sumber belajar yang saya gunakan adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan, yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan, yang biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak. Sumber belajarnya berasal dari, untuk bahannya, program slide presentasi, alatnya menggunakan LCD proyektor, dan untuk tekniknya menggunakan teknik ceramah. Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah penilaian kompetensi sikap, yaitu penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas. Kita akan belajar tentang keadaan alam dan sosial negara tetangga. Negara Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai negara-negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Di semua wilayah negara-negara tetangga tersebut terdapat penampakan alam, misalnya sungai, laut, gunung, dataran rendah, dan sebagainya. Penampakan alam yang terdapat di suatu wilayah akan mempengaruhi keadaan sosial di wilayah tersebut. Penampakan alam yang terdapat di negara-negara tetangga akan berbeda-beda, sehingga keadaan sosial di negara-negara tetangga akan berbeda-beda pula. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di Kalimantan Utara. Luas wilayahnya hanya 5.765 km. Negara ini memiliki dataran rendah, rawa-rawa, dan semakin ke pedalaman tampak serangkaian perbukitan. Sekitar 80% lahan dataran ditutupi oleh hutan hujan tropis. Keadaan sosial penduduk Brunei Darussalam. Jumlah penduduk negara ini sekitar 333.000 jiwa. Sebagai besar penduduknya adalah orang Melayu. Bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu, dan agama yang ditetapkan sebagai agama resmi adalah agama Islam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam mengimpor produk-produk mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Yang kedua ada Malaysia. Luas wilayah negara Malaysia adalah 329.758 km. Wilayah negara Malaysia terbagi atas dua bagian, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah bagian barat negara Malaysia adalah Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 bagian. Di wilayah ini terdapat beberapa rangkaian pegunungan, dataran rendah, kawasan hutan, dan lahan subur yang luas.
Wilayah timur negara Malaysia yaitu Sarawak. Di wilayah ini penampakan alamnya berupa daerah rawa, pesisir pantai, daerah perbukitan dan lembah berhutan serta pegunungan di pedalaman. Keadaan sosial penduduk Malaysia berjumlah 23.275.000 jiwa. Penduduk Malaysia sebagian besar adalah orang Melayu. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia Melayu. Penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam. Di negara ini memberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Mata pencarian penduduk adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Yang ketiga ada Singapura. Singapura terdiri atas pulau-pulau kecil yang luasnya hanya 660 km. Singapura merupakan dataran rendah yang rata dan sisanya adalah beberapa bukit kecil. Sungai-sungai di Singapura pada umumnya pendek-pendek dan bermata air dari daerah perbukitan. Keadaan sosial penduduk Singapura. Penduduk Singapura berjumlah 3.567.000 jiwa dan terdiri atas berbagai ras. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Rakyat Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi dan produk olahan minyak. Letak yang strategis menyebabkan pelabuhan laut dan pelabuhan udara Singapura termasuk pelabuhan sibuk yang disinggahi banyak kapal laut dan pesawat udara. Oleh karenanya banyak devisa yang dihasilkan. Yang keempat ada Thailand. Luas negara Thailand adalah 5.513.115 km yang terdiri atas dataran rendah di bagian tengah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya, merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan di bagian utara dan barat dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon. Pegunungan Plato merupakan pegunungan kapur di bagian timur. Penduduk Thailand berjumlah 60.607.000 jiwa. Penduduk Thailand menganut agama Buddha. Bahasa kebangsaan Thailand adalah bahasa Thai. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, dan pertambangan serta industri. Hasil buah-buahan Thailand terkenal unggul dan bermutu. Thailand juga terkenal dengan industri pariwisatanya yang merupakan penghasilan utama negara tersebut. Yang kelima ada Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan terdiri atas 7.107 pulau. Filipina memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Sebelah tenggara kepulauan Filipina terdapat palung yang di dalamnya 10.000 meter. Karena letak kepulauan Filipina pada pegunungan Sirkum Pasifik bersifat vulkanis dan dekat palung Mindanao yang dalam, maka kepulauan Filipina sering terganggu oleh goncangan gempa bumi. Jumlah penduduk Filipina adalah 76.499.000 jiwa. Nenek moyang orang Filipina adalah orang Melayu. Bahasa kebangsaan Filipina adalah bahasa Tagalog. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Pertanian Filipina menghasilkan padi, kelapa, serat abaca, dan lain-lain. Pertambangannya menghasilkan kobai, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Selanjutnya ada negara Vietnam. Wilayah barat laut Vietnam merupakan daerah pegunungan. Wilayah Vietnam didominasi oleh dataran tinggi dan sebagian besar lereng pegunungan ditutupi hutan. Sedangkan bagian timur wilayah ini merupakan dataran pantai yang panjang. Penduduk Vietnam berjumlah 79.832.000 jiwa yang terdiri atas
sebagian besar adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Selain itu, juga ada pertambangan dan industri yang membantu perekonomian penduduk Vietnam. Ya, ini anak-anak adalah peta negara tetangga Indonesia. Ini ada wilayah Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Timor Leste.